Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haja Nur Hasanah, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan kelas PAUD B. Dan teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Pendidikan kelas PAUD B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Nadia Utami. Yang kedua, Sofia Tunisa. Dan yang ketiga, Faikotul Himam. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Dasar dan tujuan pendidikan nasional. A. Dasar pendidikan nasional. Dasar pendidikan yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. B. Tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, hak akan pendidikan. Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi di negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Maka di dalam pembukaannya, alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari penggalan alinea keempat tersebut, sejak saat dideklarasikannya kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, maka Indonesia sudah bercita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sebelum amandemen ini kemudian diikuti oleh pasal 31, yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Kedua, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Saat ini, setelah Undang-Undang Dasar 45 telah diamandemen, maka pada amandemen keempat yang disahkan di Jakarta tanggal 10 Agustus tahun 2002, maka bab 13-nya diubah berjudul Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan. Untuk lebih jelasnya akan kami sampaikan isi dari pasal 31 setelah diamandemenkan, antara lain: 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan dasar adalah hak setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam konstitusi, dan pemenuhan terhadap hak tersebut adalah penghargaan besar bagi hak asasi manusia. Untuk itu, sudah sepatutnya pemerintah konsekuen dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Empat, perkembangan kebudayaan dan pendidikan nasional. Kebudayaan akan memegang peran penting mendominasi segala segi kehidupan. Hanya sulit jika dikenakan kualifikasi menyeluruh atau merata, terutama kebudayaan secara intrinsik, bersifat paradoksal. Pendidikan sebagai salah satu bagian sebagai hasil kebudayaan manusia akan memberikan tantangan serius pada konsepsi pendidikan sebagai alat perdamaian yang dikemukakan oleh Julian de Paris. 1. Terhempitnya budaya bangsa. Produk-produk hukum nasional dari bangsa seperti halnya Indonesia dengan Pasal 23 UUD 1945 belum menjamin terarahnya gerakan budaya bangsa. Dalam hal ini misalnya Indonesia, karena Pasal 23 sekedar dasar hukum suatu dasar dalam bidang kebudayaan. Dua, pendidikan internasional. Seperti cita-cita semula bahwa pendidikan internasional atau komparatif bertujuan pendidikan alat mendidik perdamaian dunia. Karena masing-masing bangsa memiliki sistem pendidikan, maka pendidikan internasional dan perannya di bidang perkembangan kebudayaan dapat banyak berbuat seperti A. Menyampaikan hasil penelitian di bidang kebudayaan. B. Melakukan diskusi-diskusi internasional atau ilmuwan, guru, dan ahli kebudayaan. 3. Pendidikan nasional. Pendidikan nasional merupakan mengejawantahan hasrat bersama untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter dan kompeten. Mewujudkan idealitas tersebut diperlukan adanya upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengungkapkan nilai-nilai substansial dari warisan bangsa untuk dijadikan landasan dari praksis pendidikan nasional.